baru mau mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2019, Wahyu Setiawan dan tim penasihat hukumnya diduga diteror. Ini ada berita, macam-macam beritanya ya. Ajukan JC, ya, JC itu Justice Collaborator, ungkap kecurangan Pilpres, Wahyu Setiawan dan tim hukum diduga diteror. Luar biasa ya, teror. Ada juga berita lain yang nadanya sama ya, judulnya Wahyu Setiawan diduga dapat tekanan Ubedillah Badrun, _2, kemungkinan besar dari pihak yang khawatir kecurangan pemilu 2019 dibongkar. Jadi macam-macam berita. Ya, apa berita itu ya? Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan tim penasihat hukumnya diduga mendapatkan tekanan dan teror usai mengajukan Justice Collaborator JC sehingga berubah pikiran. Berdasarkan informasi yang dihimpun kantor berita politik RMOL, Rakyat Merdeka Online ini ya, salah satu tim penasihat hukum Wahyu Setiawan diduga diteror oleh orang tak dikenal usai menyampaikan bahwa JC yang diajukan di persidangan juga akan mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi maupun kecurangan saat pemilu, baik pilkada maupun pilpres, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan tersebut semakin menguat ketika tim penasihat hukum Wahyu Setiawan yang lainnya mengeluarkan surat klarifikasi kepada wartawan bahwa pernyataan soal akan mengungkap dugaan kecurangan pilpres dan pilkada merupakan pernyataan pribadi salah satu tim penasihat hukum Wahyu. Baru mau mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2019, Wahyu Setiawan dan tim penasihat hukumnya diduga diteror. Mantan Komisioner KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan dan tim penasihat hukumnya diduga mendapatkan tekanan dan teror usai mengajukan Justice Collaborator sehingga berubah pikiran. Berdasarkan informasi yang dihimpun kantor berita politik RMOL, salah satu tim PH Wahyu Setiawan diduga diteror oleh orang tak dikenal usai menyampaikan bahwa Justice Collaborator yang diajukan di persidangan juga akan mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi maupun kecurangan saat pemilu, baik pilkada maupun pilpres, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan tersebut semakin menguat ketika tim penasihat hukum Wahyu Setiawan yang lainnya mengeluarkan surat klarifikasi kepada wartawan bahwa pernyataan soal akan mengungkap dugaan kecurangan pilpres dan pilkada merupakan pernyataan pribadi salah satu tim penasihat hukum Wahyu. Surat itu membantah bahwa pengungkapan adalah pernyataan resmi dari Wahyu. Bahkan, dalam surat tersebut disampaikan, salah satu tim penasihat hukum dicabut kuasanya oleh Wahyu. Diduga hal tersebut terjadi setelah banyaknya desakan dari berbagai pihak agar Komisi Pemberantasan Korupsi menerima Justice Collaborator Wahyu, sehingga dugaan perkara lain yang diketahui Wahyu dapat terungkap. Menanggapi adanya dugaan teror dan tekanan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai bahwa tidak mudah bagi Wahyu untuk mengungkap dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan kasusnya, termasuk mengungkap dugaan kejahatan korupsi dalam pemilu dan Pilpres 2019, ucap Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik RMOL Kamis 23 Juli. Karena, kata Deddy, dia tidak yakin jika Wahyu hanya terlibat kasus kecil, yakni kasus dugaan suap PAW Harun Masiku dan seleksi anggota KPU Papua Barat saja. Sulit dipercaya jika Wahyu Setiawan yang notabene sebagai komisioner terlibat kasus kecil, ini hanya soal puncak gunung es saja, sementara yang belum mengemuka sangat mungkin melibatkan elit-elit lain, jelas Deddy. Bahkan, Deddy pun menilai akan ada tafsir bahwa Wahyu Setiawan maupun tim hukumnya
mendapatkan tekanan karena secara tiba-tiba pernyataan diubah setelah mencuat ke publik. Tentu saja, itu hal mudah untuk ditafsir. Pihaknya sederhana, inkonsistensi Wahyu Setiawan dalam statement hanya akan memunculkan dua hal. Apakah dia berbohong atau dia dalam tekanan hebat, kata Dedi. Dengan demikian, Dedi berharap adanya komitmen lembaga penjamin keamanan saksi, termasuk KPK, agar dapat mengungkap apa yang diketahui oleh Wahyu Setiawan. Untuk itu, perlu ada komitmen lembaga penjamin keamanan saksi, termasuk KPK sendiri, agar upaya Wahyu Setiawan menuntun penegak hukum untuk menelusuri kemana saja aliran uang korupsi dan melibatkan siapa saja, pungkas Dedi. Sebelumnya, tim penasihat hukum Wahyu Setiawan, Saiful Anam, mengatakan bahwa kliennya akan mengajukan justice kolaborator untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam perkaranya itu. Surat justice kolaborator akan disampaikan di akhir sidang hari ini, ditandatangani oleh Wahyu Setiawan. Jadi, kami akan mengajukan nanti di akhir persidangan. Di akhir persidangan, kami akan mengajukan justice kolaborator dan kami tidak hanya akan membuka dari pihak kami saja. Jadi, semuanya Wahyu ini akan membuka semua yang terlibat, baik pada saat persidangan hari ini maupun di luar persidangan, ucap Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol saat sidang agenda mendengarkan keterangan terdakwa Diskros di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin malam 20 Juli. Tak hanya dalam perkara ini, justice kolaborator tersebut, kata Saiful, akan mengungkapkan keterlibatan pihak lain yang juga melibatkan Wahyu Setiawan, baik saat pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Akan mengaku besar-besaran terkait dengan semua yang terlibat, tidak hanya pada saat proses Wahyu, tapi keseluruhan yang terkait dengan proses pemilu, misalkan, atau pilkada atau hal-hal lain yang menyangkut Wahyu Setiawan maupun orang lain yang terlibat dalam pemilu, ungkap Saiful. Bahkan, sambung Saiful, pihaknya juga akan membongkar perkara dugaan tindakan rasuah saat Pilpres 2019 lalu. Termasuk Pilpres 2019, kalau ada kaitannya, kami akan buka semuanya. Seperti itu. Jadi siapapun nanti, kami akan dikoordinasi dengan klien kami. Akan kami buka semuanya seterang-terangnya, sejelas-jelasnya kami akan buka, terang Saiful. Jadi, kami akan ajukan itu, karena itu bagi kami adalah hak kami, dan kami berhak untuk mengungkap apapun yang terkait dengan Wahyu Setiawan, pungkas Saiful. Sementara dalam sidang kemarin, mantan Komisioner KPU Republik Indonesia, Wahyu Setiawan, hanya mengaku pernah ditemui tim hukum DPP PDIP, Doni Tri Istiqomah, di kantornya di gedung KPU RI, Jakarta Pusat. Selain ditemui, Wahyu pun mengaku bahwa Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas jumlahnya. Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan berita acara pemeriksaan Wahyu Setiawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 20 Juli. Berikut isi BAP 16 poin B yang berisi keterangan Wahyu Setiawan. Selanjutnya, saya mengetahui bahwa perwakilan dari PDIP itu, Saudara Doni Tri Istiqomah, Saudara Agustiani Tio, dan Saudara Saiful Bahri mendekati saya untuk membantu PDIP agar membuat Saudara Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, menggantikan Saudara Rizky Aprilia. Pada saat itu, Saudara Doni di kantor KPU menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas. Namun saya tidak ingat waktu tepatnya Saudara Doni Tri Istiqomah datang ke kantor saya kala itu. Betul, keterangan yang ada di dalam BAP saudara tadi? Tanya Jaksa Ronald.
dan diamini oleh Wahyu Setiawan. Jaksa Ronald kembali menegaskan terkait keterangan Wahyu Setiawan tersebut benar bahwa Doni yang juga merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan menyebut adanya dana operasional yang tidak terbatas. Pak Jaksa yang menyampaikan ada dana tak terbatas itu Pak Doni. Yang saya maksudkan bahwa Pak Saiful, Butio, Pak Doni itu mendekati saya, itu konteksnya tidak bersama-sama. Tetapi yang menyampaikan ada anggaran tidak terbatas itu Pak Doni, ungkap Wahyu.